Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Bilara Naila, NIM saya 25105111205. Saya akan membahas tentang file handling. Dalam C++, program berjalan di RAM komputer yang mana data yang digunakan oleh program hanya ada saat program tersebut berjalan. Lalu setelah program berakhir, semua data dihapus secara otomatis. File handling memungkinkan kita untuk memanipulasi berkas di memori sekunder komputer seperti hard drive atau SSD yang dengannya kita dapat menyimpan data secara permanen dan mengaksesnya saat diperlukan. Dengan cara ini, data dapat dipertahankan dan diakses bahkan setelah program berhenti dijalankan. Lalu dalam C++, input dan output dilakukan dalam bentuk rangkaian byte yang disebut stream. Misalnya cin dan count adalah objek yang terkait dengan stream input dan output standar. Stream ini direpresentasikan oleh kelas-kelas berbeda yang disediakan dalam pustaka. Demikian pula C++ juga menyediakan kelas aliran file untuk melakukan operasi input dan output pada file yang didefinisikan di dalam file header. Tahapan file handling yang pertama opening a file, kedua read atau write operation, yang ketiga closing a file. Lalu open a file, membuka berkas akan memuat berkas tersebut ke dalam RAM. Dalam C++, kita membuka berkas dengan membuat aliran ke berkas tersebut menggunakan kelas fstream yang mewakili aliran berkas, yaitu aliran untuk masukkan dan keluaran ke berkas. str, nama yang diberikan ke aliran, nama file, mode yaitu mewakili cara kita berinteraksi dengan berkas. Berikut ada mode dari open file. Kemudian membuka file untuk dibaca, yaitu fstream file in, file txt ios in. Membuka berkas untuk ditulis, fstream file out, file txt ios out. Mode-mode ini juga dapat digabungkan menggunakan operator OR, misalnya dapat membuka aliran file dalam mode baca dan tulis seperti yang ditunjukkan. Other file stream. Stream bukan satu-satunya aliran berkas yang disediakan oleh C++. Ada dua, yaitu ifstream, singkatan dari input file stream, setara dengan open fstream dalam ios-in. Offstream, singkatan dari output file stream, setara dengan membuka fstream dalam mode ios-out. Kemudian ada write file. Setelah berkas dibuka dalam mode tulis menggunakan fstream atau offstream, kita dapat melakukan operasi tulis dengan cara yang sama seperti dengan count menggunakan operator berikut. Ada read file. Setelah berkas dibuka dalam mode baca menggunakan fstream atau ifstream, kita dapat melakukan operasi tulis dengan cara yang sama seperti dengan cin menggunakan operator. Close file. Menutup berkas berarti menutup aliran terkait dan membebaskan sumber daya yang sedang digunakan. Penting untuk menutup berkas setelah Anda selesai menggunakannya, terutama pada program yang berjalan lama untuk menghindari kebocoran memori kehilangan data. Kemudian ini ada kode dari close file. Berbagai jenis kesalahan dapat terjadi dalam penanganan berkas seperti berkas tidak ditemukan, disk penuh, dan lain-lain. Program kita seharusnya dapat mendeteksi kesalahan umum dan dapat menanganinya dengan baik. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang dapat terjadi selama penanganan berkas. Yang pertama, file open failure. Kedua, failure to read atau write data. Yang ketiga, end of file atau error. Ada kalanya sebuah berkas tidak dapat dibuka karena berbagai alasan seperti berkas tersebut tidak ada atau program tersebut tidak memiliki izin untuk membukanya dan sebagainya. Dalam kasus ini kita dapat membuka menggunakan fungsi anggota isopen dari aliran berkas untuk memeriksa apakah berkas tersebut berhasil dibuka atau tidak. Failure to read
atau write data. Kesalahan umum lainnya adalah kegagalan membaca atau menulis data karena alasan seperti mode yang salah dan lain-lain. Dalam kasus ini, kita dapat memvalidasi operasi setiap upaya membaca atau menulis. File mencoba membaca hingga melewati akhir berkas dapat menyebabkan kesalahan, dan file. Hal ini dapat terjadi jika Anda tidak memeriksa akhir berkas sebelum membaca. Kita dapat memeriksa file menggunakan fungsi anggota file. Berikut merupakan kodenya. Ini bagian dari file-nya. Check for file if file A of V. Kemudian count reach file dan share error file reading file. Binary handling. Dalam C++, kita juga dapat menangani berkas biner yang menyimpan data dalam format mentah. Untuk membaca dan menulis data biner harus menggunakan tanda IOS binary saat membuka atau membuat atau membuka berkas biner. Write into binary file. Untuk menulis data ke file biner, pertama-tama kita perlu membuka atau membuat file dalam mode IOS binary. Berikut merupakan kodenya. Read from binary file. Sama seperti kita membuka berkas dalam mode biner untuk menulis data, untuk membaca data dari berkas biner, kita harus membuka berkas dalam mode baca menggunakan IOS. Sintaksnya yaitu upstream file instance, file name bin, IOS in, lalu IOS binary. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.